Pemirsa, Senin malam kemarin, Dr. Reza Gladys tampak hadir di Polda Metro Jaya. Kedatangan Dr. Reza Gladys tersebut untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka menjalani BAP tambahan. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas petunjuk yang diberikan oleh jaksa terkait kasus yang melibatkan artis sensasional Nikita Mirzani. Tak hanya datang sendiri, dalam kesempatan tersebut, Dr. Reza juga membawa dua orang saksi, yang salah satunya adalah sang suami yang turut diperiksa oleh pihak penyidik untuk penuntasan kasus yang sudah menyita perhatian publik sejak beberapa waktu terakhir. Jadi begini, ya mungkin masih masih dalam pelaporan yang sama. Dari penyidik ada tambahan, ya kita penuhi, itu aja. Ya masih laporan yang sama. Ya masih laporan yang sama. itu soal NM atau Doki? Mungkin nanti dia apa? Ya, ini terusin ya. Satu lagi saksi belum selesai, jadi belum bisa kami jelasin karena masih dua diperiksa. Satu lagi, ya nanti setelah satu lagi selesai kami akan sampaikan. Jadi hari ini kita hanya memenuhi pemanggilan dari penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Kalau untuk Dr. Mufid ya sebagai saksi itu ada sekitar 14 pertanyaan ya. Kalau untuk Dr. Reza sebagai pelapor ada juga 14 pertanyaan. Sebenarnya nggak ada masalah ya sama tersangka NM ya, tapi pada prinsipnya Akan tetap membawa kerana hukum nggak terhadap bacotan-bacotan dari Ya intinya gini. Gue cuma mau nanya guys, oknum wartawan yang nanya soal buzzer yang diduga dari Nikita Mirzani, terus lanjut lagi nanya soal bacotan-bacotan netizen ke Reza Gladys sama suaminya tuh. Nah itu wartawan dari mana sih? Media mana? Kredibel kagak tuh? Serius deh ya, gaya nanyanya tuh kayak orang bukan wartawan gak sih? Tapi kayak netizen berkedok mikrofon. Apa jangan-jangan wartawan bodrek apa wartawan-wartawanan ya? Apa dia kagak ngerti ya soal netralitas dalam jurnalistik? Apa mungkin kagak paham soal keberimbangan berita? Apa mungkin sekarang standar jadi jurnalis itu cukup modal mic dan kamera doang? Gini loh, pertanyaan dia tuh kayak bukan ngegali klarifikasi guys, tapi udah mengarahkan opini publik. Sumpah ya, yang kayak gini nih ini malah makin nunjukin kalau jurnalisme kita tuh makin kabur antara berita sama drama. Kalau wartawan mulai mana-manasin suasana, mengiring opini, nyeret nama orang tanpa fakta kuat, bawa-bawa gosip medsos ke ranah wawancara resmi, sorry to say ya, menurut gua lu tuh bukan jurnalis, lu buzzer berkedok pers. Dan kalau gini terus, jangan salahin publik kalau makin hilang kepercayaan sama media. Kalau ada isu-isu yang viral dibahas di media sosial itu pro dan kontra udah biasa ya. Tapi yang paling sering banget bikin saya geleng-geleng justru mereka yang ngakunya nggak dukung siapa-siapa tapi komentarnya yang paling kasar. Saya pernah ngeliat orang yang katanya netral malah nyebut pendukung lain dengan istilah guguk, ternak, dan label-label yang ya lebih cocok untuk makhluk yang tanpa nalar. Ironisnya ya, mereka yang ngaku paling objektif tapi kok sikapnya justru lebih brutal dari mereka yang berseberangan. Sepertinya guys, di era media sosial seperti saat ini kita butuh refleksi. Apakah diam dari pilihan berarti bebas menghina mereka yang memilih? Dampaknya jelas. Positifnya, ya kita jadi tahu siapa yang benar-benar dewasa dan diskusi. Negatifnya, kita juga bisa lihat siapa yang menyamar sebagai penonton tapi ternyata penyerang dalam diam. Ingat, nggak pilih kubu bukan berarti bebas jadi juru maki guys. Jaga adab tetap nomor satu, karena yang kamu hina itu mungkin temanmu sendiri. Dua orang saksi kembali lagi diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam laporan Dr. Reza Gladys kemarin guna untuk BAP tambahan. Kemarin malam Senin 14 April 2025, Dr. Mufid dan Dr. Reza serta pendampingan dari kuasa hukumnya yaitu Julianus Sembiring sambangi Polda Metro Jaya dan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam keperluan tambahan BAP atas laporan Dr. Reza Gladys kemarin. Pengacara dari Dr. Reza Gladys, Julianus Sembiring, mengatakan bahwasanya Dr. Mufid dan Dr. Reza kembali lagi diperiksa atau memberikan keterangan untuk BAP tambahan terkait dengan laporan yang kemarin dan diberikan sebanyak masing-masing 14 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Selain Dr. Mufid dan Dr. Reza yang diperiksa untuk BAP tambahan kemarin malam, ada sebanyak 2 orang saksi lagi yang ikut diperiksa
penyidik Polda Metro Jaya sebagai BAP tambahan. Sementara itu di sisi lain di tengah-tengah Dr. Mufid dan Dr. Reza Gladys meninggalkan Polda Metro Jaya, ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan kepada Dr. Reza terkait dengan DRO yang ingin tabayun dengan Dr. Reza. Lalu dengan santai pun Dr. Reza mengatakan terkait dengan pertanyaan dari wartawan tersebut bahwa tabayun boleh-boleh saja, ucap Dr. Reza sambil meninggalkan Polda Metro Jaya. Oh my god, orang tuh banyak amnesia ya. Yang gua bingung, lu siapa di kasus ini Emma? Gua konsumen. Gue bangsa ini. Darah gue lahir di sini, di Riau gue lahir. Gue konsumen orang Indonesia. Gue peduli sama bangsa kita. Gue peduli dengan konsumen yang mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya. Mengeluarkan uang, mendapatkan produk yang sebaik-baiknya. Itu adalah hak gue sebagai seorang warga negara. Lu siapa, gue tanya? Lu siapa? Naik lu. Naik. Naik kau. Cepat. Naik ke atas, ayo, adu bacot sama gue. Ayo adu bacot sama gue. Lo siapa di kasus ini? Gua bagian dari masyarakat Republik Indonesia, lu siapa? Hah? Gua tanya, kalau nggak ada satu orang punya peduli, mau sampai kapan kita dibodoh-bodohin? Dengan marketing kutu kupret. Mau sampai kapan kalau nggak ada yang berani bersuara? Semuanya mentingin duit aja. Semuanya takut sama resiko-resiko. Diserang buzzer, diambrukin. Gua nggak takut. Naik lu. Ayo naik, ayo naik. Ayo naik, siapa namanya? Ayo naik, gua undang lu naik yuk ke room gue. Mana dia? Gua paling gak suka sama sekali orang itu ada yang berbicara, membela, bersuara, memantau, mengawal, berusaha dibungkam terhadap kasus-kasus yang memang merugikan banyak orang. Cuma karena memikirkan gimana caranya nyari uang yang banyak buat flexing. Gimana caranya gue bisa bikin kaya diri gue sendiri dan keluarga gue sendiri. Hanya itu aja yang di otaknya itu, buat cari uang sendiri. Gak peduli bagaimana ya nanti kalau konsumen gue, pelanggan gue beli, sakit nanti mereka, gue bohongin kayak gini. Gak ada mikir kayak gitu. Ambil untungnya sedikit-sedikit aja, gak apa-apa, yang penting gue berkah. Cara yang dipakai juga cuma merayu-rayu dengan memberi sedekah kecil-kecil. Kalian tahu yang diambil ratusan miliar per bulan, caranya dengan apa? Kasih baju bekas. Siapa yang mau nih bajunya ini? Itu cara-cara orang licik ya, asal kalian tahu. Ayo ambil, ini ada uang nih segini. Itu seperti cerita. Kamu tahu cerita dongeng luar itu yang ada nenek sihir di dalam hutan. Rumahnya tuh kayak dikasih kayak permen coklat manis-manis. Buat apa? Buat ngambil anak-anak itu yang polos karena ditawarin permen seperti itu. Seperti itu modelannya. Sangat miris. Ya, sangat-sangat miris.